Dalam persoalan ini belum menemukan siapa yang salah, siapa yang benar. Lalu disuruh orang minta maaf. Sampai langit ini runtuh pun tidak mungkin terjadi. Novi tetap tegas bahwa saya tidak pernah akan menyampaikan permintaan maaf terhadap sesuatu hal yang saya tidak melakukan. Shalom teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tanggapan dan juga penjelasan terkait dengan perseteruan antara Bapak HK ya dengan Tenovi atau Pratiwi Novianti. Tapi sebelum itu saya ingin kita melihat dulu video berikut. Abang saya, Bang Jenderal Ricky, itu atas nama Novi secara pribadi itu meminta permohonan maaf. Dan permasalahan ini sebenarnya bahwa yang wajib melakukan permintaan maaf itu adalah pihak Novi Pratiwi, bukan malah menunjuk orang lain dan berbicara atas nama diri Novi Pratiwi. Dalam hal ini ada dua somasi dan ada dua pendapat dari pandangan pengacara, sehingga kami melihat ada dua yang tidak konsisten, yang menambah kok mau dua pengacara ini ditunjuk oleh Novi, yang somasi pertama dari Quality Law Firm dan yang kedua dari Dr. Nyoman Ray. Dan terkait masalah Bapak Nyoman Ray, Bapak Dr. Nyoman Ray, di sini surat kuasanya tertanggal 25 Januari. Namun di tanggal 25 Januari ini ada semacam ditulis kembali, ditepo. Jadi ini kita sangat meragukan peristiwanya apa benar tanggal 25 berada di Indonesia atau tanggal 25 Novi sudah terbang berangkat umroh. Disinilah makanya muncul pertanyaan yang ada pada saat video melalui cumi-cumi. Kita mempertanyakan kapan sebenarnya surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani. Dan apakah surat kuasa itu dibuat oleh Novi saat di Indonesia atau sudah dalam perjalanan ke luar negeri. Jadi di sini agar bisa kita melihat surat kuasa ini sah atau tidak sesuai prosedur hukum. Dan kami tidak mau berasumsi, juga kami tidak ingin minta klarifikasi yang jelas, namun ada kejanggalan dalam pemberian kuasa, ini juga menjadi satu pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak Novi Pratiwi. Dan terkait daripada apa yang dilakukan oleh pemegang kuasa, statement-statement yang mereka lakukan, saya sebagai kuasa hukum yang ditunjuk Bapak HK langsung, itu sangat kecewa dalam hal cara penyelesaian kasus tersebut. Di mana di satu sisi melalui Bapak Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang itu disampaikan permohonan maaf. Namun selain permohonan maaf, ada dua pengacara berbeda memberikan somasi pertama dan somasi kedua. Serta juga ada Bapak pengacara Hotma Paris juga memberi tanggapan terkait permasalahan ini. Jadi dari ada beberapa pengacara yang memberikan statement, saya sebagai kuasa hukum itu bertanya, statement mana yang memang harus kita pegang? Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Togar Situmorang, saya ingin menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan pernyataan dan pertanyaan apa yang disampaikan. Yang pertama yang ingin saya tanggapi di sini adalah pernyataan dari Bapak Dr. Togar Situmorang ya, yang menyatakan bahwa adanya perbedaan pendapat atau pendapat yang tidak sejalan antara kuasa hukum daripada saudari Pratiwi Novianti atau Tenovi ya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang itu merupakan keinginan pribadinya yang ingin meminta maaf mewakili Tenovi kepada Bapak HK sendiri. Jadi ini murni kebaikan daripada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Bapak Ricky Sitohang ya, yang dimana mungkin beliau juga mengenal Pak HK dan juga beliau mengenal secara baik Tenovi, sehingga naluri beliau yang dimana sebagai orang tua ingin agar supaya kedua belah pihak ini tidak bertikai. Jadi tidak dapat dimaknai bahwa Tenovi ini meminta Bapak Irjen Pol Ricky Sitohang untuk mewakili dirinya meminta maaf kepada Bapak HK. Yang kedua mengenai pernyataan dari Bapak Hotman Paris. Bapak Hotman Paris memberikan pernyataan-pernyataan itu juga murni beliau sebagai insan hukum yang dimana memberikan legal opinion ya, pendapat-pendapat hukumnya terkait dengan kasus yang ada. Jadi tidak mewakili daripada Tenovi juga. Jadi sebenarnya ini sama halnya dengan Bapak Dr. Togar Situmorang sendiri yang saya juga melihat di tanggal 24 Oktober 2024 itu juga mulai memberikan pendapat-pendapat hukumnya terkait dengan kasus donasi ini antara Pratiwi Novianti atau Tenovi dengan si Agus Salim sendiri. Jadi
Untuk pernyataan Bapak Hotman sendiri juga tidak perlu ditanggapi sebagai kuasa hukum dari Teh-Novi ya, karena memang Bapak Hotman Paris tidak masuk di dalam kuasa seperti itu. Kemudian mengenai dengan adanya coretan di tanggal 25 ya, surat kuasa di tanggal 25 Januari pada saat itu. Jadi Teh-Novi itu memiliki jadwal keberangkatan untuk umroh di tanggal 28. Di tanggal 26 itu memang sudah membuat janji dengan Bapak Dr. Nyoman Rai untuk tanda tangan kuasa. Namun kemudian keberangkatan daripada Teh-Novi ini dimajukan di tanggal 25. Sehingga pada saat itu di tanggal 25 pagi mereka harus bertemu. Jadi diganti yang tanggal 26 itu ke tanggal 25. Jadi ini juga sebenarnya sah-sah saja ya. Saya secara pribadi berharap permasalahan ini bisa segera selesai. Dan juga saya harapkan dari pihak Pak HK sendiri untuk bisa menjawab dan menanggapi surat somasi kedua yang kami kirimkan. Dan juga untuk Bapak Dr. Togar Situmorang agar supaya bisa dicek kembali surat kuasanya, sehingga nantinya surat kuasa itu bisa dirubah untuk bisa menjadi surat kuasa khusus ya. Jadi nantinya surat menyurat bisa langsung kepada Bapak Dr. Togar Situmorang Law Firm ya. Karena kemarin surat menyurat itu dikirimkan langsung kepada Bapak HK karena surat kuasanya dianggap bahwa itu merupakan surat kuasa umum karena tidak ada kekhususannya ditujukan terhadap siapa. Jadi itu mohon diperhatikan lagi tanpa mengurangi rasa hormat. Saya harap permasalahan ini bisa segera selesai. Teman-teman juga doakan agar supaya ada titik terang dalam permasalahan ini. Tuhan berkati selalu. Dipersoalkan oleh sejawat Dr. Togar Situmorang. Kenapa ini dirempoi? Semua ini akan ditandatangani di hadapan saya pada tanggal 26 hari Minggu. Ya, tanggal 26 hari Minggu. Jadi semula tanggal 26 Januari 2025. Namun terkonfirmasi setelah Teh-Novi live selama 24 jam bahwa Teh-Novi harus berangkat umroh lebih awal, yang semula tanggal 28 menjadi tanggal 25. Maka tanggal 25 pagi Teh-Novi melakukan penandatanganan surat ini sehingga dirempoi menjadi tanggal 25. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melanjutkan somasi yang dilayangkan oleh Setara Institute atau Equality Law Firm. Melanjut ini akibat dari surat somasi pertama, rekan Dr. Situmorang, Togar Situmorang tidak menanggapi secara komprehensif ya. Lalu dalam waktu yang sama mensomasi kepada klien kami. Maka kami merasa dianggap perlu untuk kepentingan klien kami melayangkan somasi yang kedua.